Alap-alap Laut Kidul bagian 9F. Bagi anak buah Gagak Rodra pun, wanita ini sudah amat dikenalnya juga ditakutinya. Mereka semua tahu bahwa wanita itu adalah seorang yang sakti mandraguna dan berwatak kejam sekali. Kalau marah, siapa saja akan dibunuhnya dengan darah dingin. Dan wanita itu pun oleh mereka dianggap sebagai seorang iblis betina. Walaupun cantik menarik, tak seorang pun di antara para anggota Gagak Rodra yang kasar itu berani bersikap kurang ajar. Bahkan begitu wanita itu muncul, para ibu yang menyusui anak-anak segera menyembunyikan anak mereka karena mereka tahu bahwa wanita cantik itu mempunyai kebiasaan seperti iblis sendiri, yaitu suka menghisap darah anak-anak sampai habis. Kita sudah mengenal wanita itu. Ia adalah Nimaya Dewi, datuk wanita dari daerah Parahyangan yang mempelajari ilmu sesat. Di dunia hitam, yaitu dunianya para penjahat, Nimaya Dewi dikenal baik dan ditakuti. Semua orang menghormatinya karena takut. Maka, ketika wanita itu muncul di perkampungan gerombolan Gagak Rodra, ia disambut dengan penuh penghormatan oleh Blekok Ireng dan Jalak Uren, dua orang pimpinan gerombolan Gagak Rodra. Selamat datang di perkampungan kami, Nimaya Dewi yang kami hormati. Apakah kiranya yang dapat kami lakukan untuk Andika? Tanya Blekok Ireng setelah mempersilakan wanita itu mengambil tempat duduk. Mereka berdua, ditemani oleh Jalak Uren, duduk di pendopo rumah besar yang menjadi tempat tinggal kedua orang pimpinan gerombolan itu. Ki Blekok Ireng dan Jalak Uren, kalian berdua adalah pimpinan Gagak Rodra dan kalian berdualah yang bertanggung jawab atas kemajuan di daerah Kedu dan di sepanjang Kali Bogawanta. Nah, laporkan kepadaku bagaimana kemajuan usaha kalian. Dua orang pimpinan Gagak Rodra itu saling pandang dengan heran. Mereka memang mengenal datuk wanita ini sebagai seorang tokoh besar yang ditakuti dan dihormati. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa datuk wanita itu menjadi pemimpin mereka, bahkan mereka tidak merasa pernah menjadi anak buah Nimaya Dewi. Bagaimana sekarang tiba-tiba wanita itu minta mereka memberi laporan? Tentang kemajuan usaha apakah? Maafkan kami, Nimaya Dewi. Sesungguhnya kami masih belum mengerti apa yang Andika maksudkan. Laporan apakah yang harus kami berikan? Kemajuan dalam usaha apakah? Aku lupa bahwa kalian belum mengenal benar siapa aku. Lihatlah ini. Kenalkah kalian dengan ini? Wanita itu mengeluarkan sebuah uang emas yang bergambar sepasang singa. Melihat itu, dua orang pemimpin gerombolan Gagak Rodra itu terbelalak, lalu cepat mereka bangkit berdiri dan memberi hormat dengan menyembah kepada Nimaya Dewi. Mohon maaf karena kami tidak mengetahui maka kami menyambut Andika yang ternyata adalah seorang di antara para pengawas yang mendapat kekuasaan dari Jenderal Company di Batavia. Selama ini, yang menjadi pengawas dan memberi petunjuk kepada kami adalah Aki Somat di Nusa Kambangan. Aku mengenal Aki Somat dan pagi ini dia pun akan datang ke sini karena sudah kuundang dia untuk datang. Aku membawa pesan khusus dari Tuan Jenderal Company sendiri untuknya. Nah, sekarang cepat kalian memberi laporan. Apakah kalian sudah berhasil membujuk para pamong praja di daerah Kedu dan di sepanjang Kali Bogawanta, khususnya di Loano? Kami telah berusaha keras, Nimaya Dewi. Akan tetapi hasilnya belum memuaskan. Mereka itu kebanyakan takut dan setia kepada Sultan Agung di Mataram, terutama sekali karena mereka itu terpengaruh oleh seorang pendekar yang dihormati di Loano. Seorang pendekar menjadi penghalang? Siapakah dia? Tanya Nimaya Dewi penasaran. Namanya Ki Sumali, seorang yang sakti mandraguna. Lalu apa kerjanya Ki Somat? Apakah dia tidak mampu menanggulangi orang itu? Aki Somat sudah berusaha membujuk Ki Sumali untuk diajak bekerja sama, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan dia lalu mengutus kami untuk bertindak menculik istri Ki Sumali. Bagus siasat itu untuk memaksa dia tunduk. Lalu bagaimana hasilnya? Kami sedang sial. Kami telah berhasil menculik wanita itu, akan tetapi kami bertemu seorang pemuda yang dikdaya dan pemuda itu menggagalkan penculikan kami dan menolong wanita itu. Tolol benar kalian. Nimaya Dewi mamaki. Akan tetapi kami tidak putus harapan dan kami masih mempunyai cara lain untuk menundukkan dia atau kalau perlu membunuh dia sekeluarga agar tidak menjadi penghalang bagi kami. Bagaimana caranya? Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilad-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Kami tidak kekurangan akal, Nimaya Dewi. Kata Ki Blekok Ireng dengan nada suara bangga. Benar, Nimaya Dewi.
Kami tanggung Ki Sumali akan mampus di tangan kami. Sambung Ki Jalak Uren untuk menghibur karena kegagalan usaha mereka. Bagaimana akal itu? Cepat katakan. Jauh hari sebelumnya, sudah beberapa bulan ini kami berhasil menyelundupkan 2 orang yang kini diterima menjadi pembantu-pembantu rumah tangga Ki Sumali. Mereka telah dipercaya dan melalui kedua orang pembantu itu kami akan dapat mencelakai Ki Sumali. Bagus. Sungguh bagus sekali akal itu. Kalau siasat kalian ini berhasil, aku akan mencatat jasa kalian, kata Nyimaya Dewi girang. Tiba-tiba terdengar suara 2 orang berlari-lari masuk ke dalam ruangan itu. Mereka itu bukan lain adalah laki-laki dan wanita yang mengaku bernama Pak Karto dan Embok Ginah pelayan rumah Ki Sumali. Kalian Bardo dan Sumi, kalian sudah datang. Bagaimana dengan tugas kalian? Sudah beres dan berhasil baik, bukan? Tegur Ki Blekok Ireng. Wah, celaka, Kakang Blekok Ireng, celaka sekali, kata Karto alias Bardo. Celaka bagaimana? Hayo kalian katakan, celaka bagaimana? Ki Blekok Ireng membentak, alisnya berkerut marah. Kami telah gagal, kata pula Embok Ginah alias Sumi. Keparat, kalian layak dihukum. Bentak Ki Blekok Ireng dan dia sudah melangkah maju hendak memukul 2 orang pembantunya itu. Tahan. Jangan pukul dulu. Biarkan mereka menceritakan mengapa mereka sampai gagal. Tiba-tiba Nyimaya Dewi berseru dan Ki Blekok Ireng menahan diri lalu duduk kembali. 2 orang pembantu itu berlutut di atas lantai, tampak ketakutan. Kau dengan itu? Bardo, cepat ceritakan apa yang terjadi, kata Ki Blekok Ireng. Ceritakan sejujurnya bagaimana kalian sampai gagal, Kakang Bardo, agar hukumanmu ringan. Ki Jalak Uren ikut bicara. Begini kejadiannya. Kami berdua melihat Winarsih pulang dalam keadaan selamat di antar seorang pemuda. Kami tahu bahwa usaha kita menculiknya berarti telah gagal. Kami mengintai dan mendengar percakapan antara Ki Sumali dan pemuda penolong itu. Rupanya mereka hendak membongkar rahasia kita membantu kumpeni dan hendak menentang kita. Karena itu, kami melaksanakan rencana selanjutnya, yaitu meracuni mereka. Kami telah mencampurkan racun ke dalam singkong rebus dan menghidangkannya kepada mereka. Akan tetapi, lagi-lagi pemuda itu yang menggagalkan usaha kami itu. Bahkan pemuda itu mengetahui bahwa singkong rebus itu beracun. Dia minta kepada kami untuk memakannya. Kami tahu bahwa dia curiga kepada kami dan hendak menguji kami. Karena kami sudah menelan obat penawar, kami siap memakannya. Akan tetapi pemuda itu mencegah kami memakannya. Agaknya kesediaan kami makan singkong itu menghilangkan kecurigaannya. Akan tetapi kami menganggap pemuda itu berbahaya sekali. Maka kami melakukan usaha terakhir. Jauh lewat tengah malam tadi, sebelum fajar, kami berdua memasuki kamar pemuda itu dengan niat membunuhnya. Akan tetapi ketika kami menyerang pembaringan, ternyata pembaringan itu kosong dan ketika kami keluar, pemuda itu sudah menghadang di luar kamar. Kami berdua menyerangnya, akan tetapi dia benar-benar sakti mandraguna. Kami berdua yang bersenjata tidak mampu mengalahkan dia yang bertangan kosong. Karena Ki Sumali terbangun, kami berdua lalu melarikan diri dan cepat lari ke sini. Nanti dulu, kata Nyimaya Dewi. Pemuda yang sakti mandraguna itu, siapakah dia? Bagaimana orangnya? Bardo dan Sumi tentu saja sudah mengenal Nyimaya Dewi, maka Bardo menjawab. Dia masih muda sekali, jangkung tegap, wajahnya tampan dan pakaiannya sederhana. Namanya? Siapa namanya? Tanya datuk wanita itu. Kami tidak tahu, akan tetapi kami dengar Ki Sumali menyebut dia anak Mas Aji, dan Winarsih menyebutnya Dimas Aji. Ah, dia kiranya? Nyimaya Dewi berseru kaget. Teringatlah ia akan pengalaman di pantai Laut Kidul, ketika ia menculik 2 orang bocah yang dianggapnya berdarah bersih untuk dijadikan korbannya. Anak-anak itu diselamatkan oleh seorang pemuda yang sakti mandraguna. Tentu pemuda itu yang kini menolong Ki Sumali. Siapa lagi kalau bukan pemuda itu? Andika sudah mengenal pemuda itu? Ki Blekok Ireng bertanya. Mungkin. Bagaimanapun juga, kita harus bersiap siaga. Alangkah baiknya kalau sekarang Aki Somad sudah berada di sini agar kedudukan kita lebih kuat. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul berikutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.